Halo sobat-sobat MB, kembali ke channel kami Main Barter. Jadi ini sama temanya seperti kemarin, yaitu main bridge. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini kan aku lihat berita banyak tentang dolar yang semakin kuat, dan dimana diikuti juga beritanya tentang mata uang kita rupiah yang semakin melemah sampai aku lihat yang terakhir yang terendahnya itu di 17.600, dan ini terakhir aku lihat 17.500. Nah, ini sebenarnya kenapa gitu loh? Kenapa tiba-tiba rupiah itu melemah segitu jauhnya? Baru kenapa juga negara-negara asing itu, banyak negara itu takut sama dolar? Kenapa juga rupiah sering terasa lebih lemah daripada dolar? Dan apa Indonesia benar-benar selemah itu? Nah, atau sebenarnya ada sistem ekonomi yang lebih besar di belakang ini? Nah, jadi gini teman-teman, bayangkan misalnya kita mau beli iPhone. iPhone itu kan dibuat, diproduksi di luar. Jadi ketika kita dari Indonesia mau beli iPhone, berarti kita harus impor dari luar gitu loh. Harus beli barangnya itu dengan mata uang internasional, di mana mata uang internasional itu adalah dolar. Nah, masalahnya Indonesia itu nggak bisa mencetak dolar itu sesuka hati gitu, nggak bisa ya kan. Kita harus mendapatkannya itu dari ekspor, dari investasi asing, sama wisatawan yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, makanya semakin banyak Indonesia butuh dolar, permintaan dolar ikut naik gitu loh. Dan ketika permintaan naik, harga dolar juga naik gitu loh. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi tentang hukum permintaan dan penawaran gitu. Nah, kita masuk konsep namanya exchange rate. Dalam ekonomi ini disebut kurs valuta asing. Nah, sederhananya nilai tukar negara dengan negara lain gitu loh. Dimana contohnya kan saat ini $1 itu kan 17.500. Berarti untuk dapat $1 kita perlu menukarkan uang kita 17.500 rupiah untuk dapat $1. Gimana kalau nanti misalnya dia naik gitu loh, dari 17.500 jadi 20.000 misalnya $1-nya. Nah, itu terasa kali kan dampaknya ke kita, terutama di barang-barang yang kita impor, misalnya kayak elektronik, baru BBM gitu loh. Itu yang banyak kita impor dari luar. Bahkan kayak kebutuhan kita primer seperti beras, kemudian jagung, banyak bahan pokok lain itu juga sebagian masih ada dari kita impor dari luar negeri gitu loh. Nah, kenapa dolar itu kuat? Pertanyaannya, kenapa bisa ya dolar itu sekuat itu gitu? Jadi eh, karena banyak transaksi ekonomi di dunia ini itu menggunakan dolar. Minyak dunia pakai dolar, perdagangan global banyak pakai dolar, bahkan banyak negara menyimpan cadangan devisa negaranya itu dalam bentuk dolar gitu loh. Nah, kemudian jadi secara sederhana dunia terus membutuhkan dolar, nilainya maka semakin kuat gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kenapa ya kita ngerasa kalau rupiah itu melemah? Ini faktornya. Impor terlalu besar daripada ekspor kita. Kalau Indonesia terlalu banyak membeli barang luar negeri, berarti Indonesia lebih banyak mengeluarkan dolar. Tapi kalau ekspor yang kuat, Indonesia mendapat lebih banyak dolar yang masuk. Makanya negara itu senang kalau ekspornya naik, kemudian investasi asing masuk, kemudian wisatawan banyak di negaranya. Itu salah satu faktor untuk mendukung cadangan dolar gitu loh yang masuk ke negara kita. Karena itu semua membawa dolar gitu loh untuk nilai tukar ke rupiah. Nah, makanya ketika rupiah melemah, yang paling terasa biasanya harga barang impor seperti elektronik, BBM tadi kan, kemudian bahan-bahan pokok. Karena Indonesia butuh membayar lebih mahal
untuk mendapatkan dolar gitu loh. Nah, lucunya kadang kita ngerasa kalau rupiah melemah berarti Indonesia memang segagal itu dalam mengelola ekonominya. Padahal nilai mata uang ini dipengaruhi banyak hal gitu loh. Contohnya kondisi global, suku bunga Amerika, ya kan kayak The Fed itu kan nahan apanya suku bunganya karena berita CP, CPI sama PPI yang keluar tanggal 12 sama 13 kemarin itu kan hawkish gitu loh, panas gitu aja. Jadi ada indikasi kalau Juni tanggal 16 17 nanti juga nilai suku bunga The Fed itu tetap tinggi gitu loh. Baik ke depannya ini masih apa? Masih tetap tinggi dolar gitu loh. Nah, jadi gimana negara itu dalam mengantisipasi mata uangnya biar nggak jatuh kali? Jadi dengan menjaga tingkat suku bunga, di mana ini peran dari Bank Sentral Indonesia harus menjaga supaya nilai rupiah tidak jatuh terlalu ekstrem. Nah, caranya bisa lewat menaikkan suku bunga atau menjaga cadangan devisa serta intervensi pasar. Karena kalau rupiah jatuh terlalu cepat, itu harga barang bisa naik, daya beli itu menurun, tingkat inflasi kita itu bisa lebih tinggi lagi. Makanya aku bilang tadi kan, kayak mana kok misalnya jadi 20.000 per $1. Wah, itu luar biasa ya. Nah, jadi sekarang kita mulai sadar ya, nilai mata uang itu bukan sekedar angka, tapi cerminan dari kekuatan ekonomi, perdagangan, dan kepercayaan dunia terhadap kita. Dan posisi negara kita di dunia itu di mana gitu loh. Nah, jadi kenapa ya rupiah sering kalah sama dolar? Bukan semata-mata karena Indonesia lemah, tapi karena dunia memang dibangun dengan dolar sebagai pusatnya. Dan selama dunia masih terus menggunakan dolar, hampir semua negara akan terus bermain dengan sistem yang sama gitu loh, dengan kebutuhan dolar yang terus meningkat. Karena pada akhirnya nilai mata uang itu bukan berdasarkan dari angka, tapi bagaimana suatu negara itu dipandang kekuatannya dan kestabilannya oleh negara lain. Kayak gitu teman-teman. Mungkin nggak banyak yang bisa kita sampaikan. Cuman ini berita yang lumayan sering aku dengar gitu, sering aku lihat. Jadi aku pengen nyampaikan ini gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan terus tentang negara kita, tentang kebijakan pemerintah Prabowo, tentang Bapak Purbaya ya kan. Ini karena masih bekerja kan, pasti mereka juga memaksimalkan agar tingkat inflasinya itu nggak terlalu tinggi lagi gitu loh. Mungkin kayak gitu aja lah ya kan teman-teman yang bisa aku sampaikan. See you next time.